terlahir, yang dorong hidup pertama sinyal wifi. Nah, akhirnya mereka terperangkap di situ, tapi nanti satu saat ketika mereka keluar, kira-kira salam untuk menyambut mereka apa? Kalau orang Thailand, kalau salam, kalau menyambut salam, kalau ketemu apa? Swadikap gitu ya. Itu pasti pas keluar, tapi selama mereka terkurung, yang tidak bisa kasihan. Nah, bayangkan yang paling menderita juga apa? Dorang punya orang tua. Orang tuanya itu pegang tablet, pegang handphone, ada sinyal tapi apa? Apa bisa connect ke dalam? Yang tidak bisa. Jadi benar-benar so hopeless, tidak ada harapan. Tapi pada akhirnya puji Tuhan, setelah hari ke-10 baru ada pertolongan, ya. Ada diver, ada penyelam-penyelam dari Inggris, ya. Ditambah juga mancanegara, mereka berjibaku, mereka berusaha keras. Tapi yang paling berkesan di situ adalah begini ya, Popo. Jadi ada satu anak muda, namanya Adul Samon. Jadi sebetulnya dia itu bukan orang asli Thailand. Kalau tidak salah dia itu orang Burma, kemudian orang Burma, dia kemudian jadi pendatang, makanya dia nggak diakui keluarga negaranya. Dia itu satu-satunya Kristen, bayangkan dari ke-13 orang, dia anak remaja Kristen, jadi selama dalam gua, dia yang selalu menyanyikan lagu How Great Is Our God. Kita semua tahu lagunya, How Great, dia nyanyi terus itu sampai dibilang 1,000 times, ribuan kali, karena itu cukup lama di situ. Dan yang luar biasa adalah apa? Dia juga pimpin doa Bapa Kami. Media Thailand, bayangkan waktu itu memuat berita sampai memuji si Adul Samon ini dan menyebutkan bahwa anak muda ini adalah dia non-Buddhis. Artinya apa? Dia nggak diakui agamanya, tapi mereka mengakui wisdomnya dan karakternya. Jadi media Thailand yang non-Kristen pun, yang Buddhis, mereka akui bahwa si Adul Samon ini seorang Kristen, dia punya apa? Dia punya hikmat, dia punya karakter. Dan bahkan dia menunjukkan leadership-nya karena dia satu-satunya yang bisa bahasa Inggris, ya. Dialah yang berkomunikasi dengan orang-orang bule. Dia update kondisi mereka, keadaan mereka, kebutuhannya. Jadi dialah yang paling menonjol, yang menunjukkan leadership. Rahasianya apa? Bukan cuma karena dia sekedar pintar, ya pasti dia smart, ya, so harus diakui, tapi hatinya itu adalah hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Hati yang benar-benar dia cinta Tuhan dari masa remajanya. Dia juga aktif di sebuah gereja di sana, dan sekarang dia di Amerika. Tapi puji Tuhan, dari kisah ini banyak orang yang seringkali nggak memahami. Mereka cuma menyoroti, oh yang hebat itu pahlawan-pahlawan yang jadi penyelam yang masuk ke dalam, iya betul ada bagiannya, tapi si Adul Samon ini dialah yang satu-satunya remaja yang jadi leader, yang menguatkan, dia punya tamang-tamang yang juga memberikan kekuatan, ya, memberikan semangat buat teman-temannya, karena bayangkan di situ mereka mulai putus asa, sudah mulai depresi, mulai stres. Bayangkan sampai pelatihnya, coachnya pun dia yang memberikan semangat. Walaupun dia akui sendiri, dia bilang, ya jujur li ya, kalau pinjam bahasa orang Jaksel di sini, dia sendiri bergumul, dia sendiri stres, tapi dia bisa hadapi itu dengan iman kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dan pegangan kita, saudara-saudara, memasuki dan melangkah di tahun 2025 ini, ya. Kita bersyukur dengan anugerah Tuhan, kita bisa masuk, kita bisa melangkah di tahun ini, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang hikmat, bicara tentang wisdom, tadi kita sudah mention bahwa anak remaja ini masih muda, masih kalau orang Jawa bilang masih peranggang, ya, kalau nggak salah. Bro Yosef, betul ya? Kalau remaja, kalau bahasa Jawa, apa keteren? Hah? Peranggang? Hah? Kalau bahasa gaul peranggang toh? Ya itu valid berarti ya. Pun bapak-bapak di sini walaupun beranjak usia masih tetap jiwanya jiwa peranggang kok ya. Jiwa muda maksudnya. Oke, selamat datang ya. Orang baru mulai ya. Nah, jadi lanjut. Sebenarnya kisah Natal itu sebenarnya relate atau erat kaitannya dengan
hikmat, dengan wisdom. Kenapa, Pak, kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu kisah Natal di Bethlehem, ya, nah sebelum orang-orang Majus itu mereka berkunjung ke Bethlehem, mereka singgah dulu di mana? Istananya Raja siapa? Raja Herodes Agung, ya. Ada embel-embel di belakangnya, jangan lupa. Kalau dia hidup zaman sekarang, dia tidak akan terima kalau embel-embel belakangnya nggak disebut. Karena dia memang Raja Herodes Agung, Herodes the Great. Nah, waktu itu sebenarnya yang disebut sebagai orang yang berhikmat itu nggak cuman pertama-tama ke orang Majusnya, ke orang-orang dari timur. Tapi sebenarnya di Yerusalem ada orang-orang yang juga punya hikmat. Siapa dorang? Dorang itu adalah, kalau orang baca tadi, mereka adalah ahli-ahli Taurat dan para siapa? Para imam dan ahli Taurat, betul. Jadi ada dua golongan di sini ya, para imam, ya, kemudian para ahli Taurat. Dua golongan ini, mereka itu pantas nggak kalau disebut mereka sebenarnya orang yang berhikmat juga? Sebenarnya pantas ya, karena dorang itu benar-benar ahli kitab suci. Bayangkan waktu Herodes panggil pada orang, tanpa menunggu waktu lama, ibaratnya begini, kalau orang zaman sekarang mungkin perlu search dulu di Google, pertanyaan-pertanyaan sulit, tapi begitu Herodes yang agung tanya, tanpa pakai lama, langsung keluar jawaban, dan jawabannya apa? Benar apa salah? Benar sekali, presisi kalau pakai istilahnya kepolisian. Jawabannya persis tepat. Jadi luar biasa kan orang-orang yang adalah ahli Taurat dan para imam. Tapi sayangnya, saudara-saudara, kalau saya mau bilang ya, ahli Taurat dan orang-orang yang adalah imam ini, mereka itu kalau mau saya pakai istilah zaman now, mereka itu adalah golongan APT. Ya, APT ini bukan cuma lagu Korea. Ya, APT itu tahu enggak? Itu artinya apa APT? APT itu adalah aliansi atau ahli yang pinter Taurat. Setuju enggak? Mereka pinter Taurat. Mereka pinter Taurat ya. Mereka itu juga APT itu artinya apa? Ahli yang selain pinter, paham, mereka itu pengajar Taurat. Betul enggak? Saudara-saudara, betul, mereka adalah ahli yang benar-benar aliansi pinter Taurat, paham Taurat, ya, pengajar Taurat. Kira-kira apa lagi kalau mau ditambahkan? Ya, benar-benar dorang itu semua ahlinya, APT. Tapi sayangnya apa? Mereka itu berubah menjadi kaum yang apatis. Dari APT, jadi apa? Apatis. Apatis itu artinya apa? Kalau pakai bahasa simpelnya, kalau bahasa zaman now itu bahasa gaulnya mati rasa. Jadi tidak peduli, tidak mau tahu dengan Yesus itu datang di Bethlehem secara real atau enggak. Mereka tahu, hafal nubuatnya dari kitab apa tadi? Kitab yang nubuatan tadi itu, nanti kalau bisa jawab nanti minta hadiah sama Sister Desi ya. Ada di belakang, rambutan banyak di belakang. Dari kitab apa? Kitab Tetapi Engkau hai Bethlehem Efrata. Ini ayat hafalan kalau orang sekolah minggu ya. Kalau di Kiewa pasti ini ayat hafalan yang harga mati ya. Pasti akan otomatis keluar waktu acara-acara Natal. Yaitu dari Nabi Mika ya. Mereka hafal. Tapi lagi-lagi kaum APT ini sampai nggak ke Bethlehem. Nyanda kasihan. Sampai Tuhan Yesus datang mereka nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena mereka itu cuman jadinya hatinya apatis. Ya, kalau orang Jakarta bilang ya, orang-orang yang egois abis. Ya, kalau egois abis ya pasti paham ya. Nggak mau peduli Tuhan datang atau enggak, emang gue pikirin. Ya itu versi mereka. Sayang sekali. Dorang yang pertama tahu, dorang itu adalah orang-orang berhikmat, quote and quote ya. Dapalia pertama, tapi apa? Akhirnya nggak pernah sampai ke Bethlehem. Sedangkan orang-orang yang adalah dari timur, ya, kalau sekarang itu mereka itu mungkin di daerah Persia itu daerah Iran, Irak sekarang, mereka jauh-jauh datang, ya, mereka akhirnya dikenal sebagai the wise men, ya. Wise men itu artinya apa? Orang-orang yang berhikmat dari timur. Kenapa? Karena mereka juga golongan APT tapi versi yang kedua. Ada versi APT yang positif, artinya mereka adalah orang yang APT, aliansi pelaku Taurat. Nggak cuma pengajar, kalau cuma sampai pengajar itu sayang, ya. Itu masih nggak cukup di hadapan Tuhan. Tahu oke, tapi kalau nggak menjadi pelaku firman, ya ibaratnya
pengetahuan so ada. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Pelaku Taurat, itu artinya Taurat kalau dalam Mazmur itu sebenarnya bukan hukum Taurat semata, tapi itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang dia kasih pada orang. Nah, jadi kembali puji Tuhan, orang-orang ini, para majus ini, mereka menjadi pelaku Taurat, mereka, tapi begini, kalau orang lihat sama-sama, kalau orang cermati, mereka itu nggak cuma sekedar mengikuti pimpinan bintang. Kenapa kalau orang cek di Matius, kenapa orang harus ke istana Herodes? Karena pada waktu itu bintang itu sempat menghilang untuk sementara waktu. Makanya ibaratnya kalau tadi bintang itu jadi GPS-nya dorang, ya, jadi pemandu bagi mereka, tahu-tahu bintang itu hilang. Makanya mereka ketemu si Raja Herodes. Herodes panggillah si para imam dan ahli Taurat kaum APT ini. Mereka datang, ya. Tapi sebelum itu kita mau kasih tahu juga bahwa waktu si Raja Herodes panggil para imam dan ahli Taurat, kalau zaman dulu itu kira-kira kalau sudah ada medsos, ya, tiba-tiba ada satu scene, satu frame gitu ya, Raja Herodes bersama dengan ahli Taurat dan para imam, itu kira-kira apa? Kalau diposting di Facebook, orang akan komen apa? Wah, puji Tuhan, ada KTB Raja Herodes dan para imam dan ahli Taurat. KTB itu artinya apa? Kelompok tumbuh bersama, atau bahasanya itu komsel, ya, kelompok kecil, ya, kita tahu ya, komsel, KTB itu juga istilahnya sama. Mungkin orang-orang akan kasih komen, kasih like, kasih love, kalau di Instagram, diviralkan, tapi sebenarnya apa? KTB-nya Herodes itu bukan KTB-nya kelompok tumbuh bersama, tapi KTB Herodes itu tahu nggak apa? Kongko tanpa bertumbuh, ya, tahu ya, kongko tanpa bertumbuh, maksudnya apa? Mereka berkumpul ada, mereka bahas firman Tuhan ada, tapi nggak mau bertumbuh dalam Tuhan. Nah, itu juga masalahnya. Kita berkumpul di sini, puji Tuhan, ada firman Tuhan diberitakan, puji Tuhan, dan kita juga belajar bertumbuh. Orang sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dari awal. Orang ini hari ini berapa hari di 2025? 27. Sebentar lagi orang mau akhiri bulan ini, masuk bulan baru, ya. Waktu demi waktu, mari orang terus bertumbuh, jangan sampai jadi golongannya Herodes, kasihan. KTB kelihatannya komsel, tapi apa? Tanpa bertumbuh, nggak ada buah-buah rohani di dalamnya, kan ciloko ya, kalau orang Bekasi bilang gitu ya, ciloko 12, ciloko 13 ya. Nah, balik lagi. Jadi akhirnya puji Tuhan ya, orang-orang Majus ini, waktu mereka datang ke istana Herodes, akhirnya yang pimpin mereka itu apa? Waktu Mika 5 ayat 1 diberitakan, pada akhirnya perjalanan Majus itu dipimpin oleh apa? Firman Tuhan. Jangan lupa ya. Jadi orang Majus itu waktu ke Bethlehem, yang menjadi petunjuk utama mereka bukan bintang lagi. Bintang pada akhirnya muncul, tapi apa? Firman Tuhan itu dinyatakan ke mereka. Mika 5 ayat 1, jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tunjukkan langsung di depan mata dari para Majus. Ini loh nubuatan kitab suci, dan baru mereka dapat dari sumber yang sebenarnya sumbernya dari iman dan para ahli Taurat. Mika 5 ayat 1, tapi engkau hai Bethlehem Efrata. Jadi orang Majus itu mereka dituntun oleh firman Tuhan. Ini pelajaran apa buat kita? Biarlah kehidupan kita senantiasa, kita jangan cuma mencari tanda-tanda. Orang kalau zaman sekarang seringkali Tuhan gak pernah, maksudnya dengan kuasanya itu dia berarti nggak bisa buat tanda buat kita, bisa, tapi Tuhan ingin supaya hati kita itu lebih utamanya mencari firman Tuhan. Lewat saat teduh tiap pagi, firman Tuhan mau lewat medsos, tapi orang juga cek dulu ya, cek dulu sumbernya. Ini sumbernya ini kalau zaman sekarang banyak juga ajaran-ajaran yang menyaru, yang menyamar seolah-olah Kristen, seolah-olah rohani, tapi apa? Ada sesat-sesatnya. Karena kalau mau ditanya, kayak apa begitu? Tuhan selalu buatkan, zaman sekarang itu akan apa? Akan muncul nabi palsu, Mesias palsu, bukan cuma nabi. Ya, Mesias palsu juga ada yang sering saya expose itu dari Korea Selatan, ada yang mengklaim Yesus Mesiasnya itu, Mesiasnya bapak-bapak, ada juga Mesiasnya ibu-ibu. Jadi baku lengkap kasihan ya. Dan ini berbahaya. Caranya bagaimana supaya mendeteksi, supaya tahu mana yang benar, mana yang salah? Harus belajar banyak firman Tuhan.
Nggak bosan-bosannya orang apa? Belajar firman Tuhan, itu yang memberikan orang kekuatan. Kalau enggak, kasihan banyak yang nanti ter-PHP, terjebak, tertipu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hikmat itu penting, apalagi waktu kita mau menghadapi banyak hal, memanage banyak hal di tengah-tengah aktivitas yang orang hadapi setiap hari, orang butuh hikmat Tuhan. Dan dalam Amsal pasal 9 ayat 11 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan artinya apa? Kita mau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, dan pengenalan kepada Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi nggak bosan-bosannya orang mengenal Allah, itu yang menjadikan kekuatan buat kita. Nah, pada zaman sekarang itu biasanya kalau orang misalnya orang punya banyak motif, banyak alasan ya kalau misalnya mau ganti gadget, ya. Apalagi kalau sekarang itu ada lagi gadget yang bakal di launching, ya. Biasanya kalau orang ganti gadget itu masing-masing punya alasan sendiri, betul ya. Misalnya, oh sudah waktunya, memang sudah DP oras gitu ya, sudah DP waktu. Nah, orang juga butuh hikmat. Ada juga yang kadang orang so cek gitu ya, orang so search, dapat spek yang oke, ya. Kemudian sudah orang so pegang, ya puji Tuhan. Kalau orang bisa lihat, oh ini bisa dipakai secara maksimal, tapi begini, zaman sekarang itu banyak godaannya. Makanya penting sekali hikmat lagi-lagi untuk memanage semua berkat-berkat yang Tuhan percayakan, termasuk berkat uang, doi, dan juga materi. Misalnya waktu orang so upgrade, pas misalnya orang so upgrade gadget yang baru, nah kemana-mana gadget yang baru itu pasti akan orang bawa, ya, kemanapun. Misalnya, kalaupun misalnya kotor, cepat-cepat orang kasih bersih itu noda, ya kan? Ya, gadgetnya nggak mau lepas, dan gadget itu akan menemani kita waktu saat suka maupun duka, ya. Pada waktu saat sehat maupun sakit, sampai apa? Bahwa bukan maut yang memisahkan, tapi orang punya keinginan hati lah yang apa? Memisahkan orang dengan gadget favoritnya orang yang tadinya orang suka pakai. Jadi bukan maut yang memisahkan tapi apa? Hati. Kenapa? Pas muncul di launching gadget yang baru, pakai saya pinjam ya istilah dari YouTuber ya, waktu di unboxing speknya gahar gitu ya. Begitu ya kalau Bro Jack ya. Kalau unboxing HP gadget baru, speknya gahar, harganya apa? Harganya murmer, ya kan? Akhirnya disitulah orang hati mulai goyang. Mulai cari-cari, tadinya orang tunjukin waktu punya HP baru, orang tunjukin kelebihan dari orang HP ke orang punya teman-teman. Oh ini kameranya bagus, ya speknya bagus, tapi waktu godaan datang, orang mulai mencari kelemahan, ya kan? Wah ini kayaknya baterainya mulai boros, ini kameranya kayaknya goyang kalau bikin video. Akhirnya apa? Dari tadi orang anggap bahwa ini bisa tahan lama, akhirnya berubah, ya. Bukan maut yang memisahkan, lagi-lagi apa? Orang punya hati yang kalau orang tidak bisa manage, ya seperti itulah, ya. Ngomongnya begini, pacar aja nggak kekal, ya, apalagi cuma HP. Ada kan yang begitu ya? Ah, kalau pacar nggak kekal, apalagi cuma HP, ganti ya mau kapan aja. Ya nggak begitu juga kali ya. Orang butuh sekali lagi hikmat Tuhan untuk bisa orang andalkan. Di Korea, ini sama akhiri, di Korea itu ada satu semboyan yang namanya YOLO. Ya, kalau dulu ada yang namanya YOLO, you only live once. Orang itu hidup cuma sekali, tapi sekarang orang pakai semboyan itu YONO. Ada yang tahu YONO? YONO itu artinya you only needs one. Orang itu cuma butuh satu. Tapi seringkali karena orang punya keserakahan, ya, seringkali tidak puas, ya biasanya nggak cuma bapak ya, nggak cuma ibu-ibu maksudnya, bapak-bapak juga kadang-kadang ada hobi tertentu, tahu-tahu begitu lihat langsung masuk keranjang keranjang itulah ya, langsung klik masukin order, tahu-tahu akhirnya di rumah itu kalau mau lihat barang semua menumpuk, ya kan, tahu-tahu so ada kote yang lama masih bisa dipakai, order lagi. Kayak apa pesan? Soalnya warnanya lucu, soalnya imut, artis itu le pakai, masa kita nggak pakai? Akhirnya orang nggak bisa manage dengan hikmat, ya. Kata sebenarnya
Bapak Ibu kalau mau tahu, di dalam Alkitab kata hikmat itu diambil dari kata Sofia. Tapi seringkali Sofia dari Tuhan itu orang tidak pakai, orang lebih pilih apa? Shopee. Maaf kalau menyebut merek, ya. Larinya ke Shopee terus Shopee. Ya nggak salah, saya juga itu maksudnya kalau ada sesuatu yang dicari, dibutuhkan, oke. Tapi lagi-lagi, orang butuh apa? Sofia dari Tuhan. Artinya apa? Hikmat dari Tuhan. Barangkali ada yang namanya Sofia di sini, atau orang sudah di kampung, harus kasih ingat, Sofia itu hikmat dari Tuhan, hikmat. Orang semua butuh hikmat sama-sama. Mari Tuhan berdoa, ya. Bapa di surga, kami butuh hikmat Tuhan menjalani tahun ini, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di bulan Januari. Kedepannya kami akan menghadapi hari-hari yang kami tidak tahu pasti akan bagaimana kehidupan kami, tapi kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan melangkah bersama-sama dengan kami, tapi berikanlah hati setiap kami Tuhan, hati yang peka mendengar suara Tuhan, selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Berkati Tuhan setiap kami, semua yang ada di sini Tuhan, dari anak-anak sampai yang usianya sampai lanjut usia, Tuhan yang terus pelihara, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur senantiasa, Tuhan limpah-limpahkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak Kok Dedi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, orang mau dengar puji-pujian dari generasi penerus Tokewa yang adik-adik kecil ini. Ada Kenzo, Jonah, George, Eldrick, sama JJ. Mudah-mudahan lagi tuh lain-lain boleh bergabung. Untuk saat ini baru 2 orang yang sering hadir. Coba Kenzo, JJ, George. Dan setelah ini akan ada puji-pujian dari pengurus yang saat ini. Ayo sini. Ada tahu? Aku anak raja tahu. Pakai gerakan ya, tahu. Kenzo tahu, JJ tahu kan? Tahu? Enggak tahu? Hah? Tahu. JJ tahu. Aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Coba nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Sekarang saya undang teman-teman pengurus untuk ke depan. Orang akan membawakan satu pujian. Minta tolong siapa Jose foto. Siapa foto? Foto apa? Foto apa? Foto. Wendy. Wen, ada. Minta tolong Pak Wendy foto. Ada tuh di grup. Di grup. Jauh ada di grup. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kau panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang
Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jod orang semua datang berdekat dengan Dia. Mari jod orang semua datang berdekat dengan Dia. Cari Yesus, orang ada kedamaian. Cari Yesus, orang ada sukacita. Cari Yesus, orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Mari jod orang semua datang berdekat dengan Dia. Mari jod orang semua datang berdekat dengan Dia. Cari Yesus, orang ada keselamatan. Cari Yesus, orang ada sukacita. Cari Yesus, orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Oke, terima kasih teman-teman pengurus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian lagu. Ya, duduk. Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ke rumahmu. Selamat datang Tuhan dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhan dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Ulang. Selamat dulu. Selamat datang. Kita angkat pujian sekali lagi. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa syukur sekaligus dengan doa berkat dan juga untuk doa nanti orang mau ada pemilihan pengurus sebentar. Jadi sekalian didoakan. Kita angkat pujian kita sorga bergema sekali lagi. Kita sorga. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
Ya, Powo Pakasa, mari saya undang orang semua berdiri sama-sama. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Allah Immanuel, Allah yang hadir dengan kehadiran Kristus 2000 tahun lebih yang lalu, tapi Allah juga yang terus hadir dalam kehidupan kami sampai detik ini ya Tuhan. Dan kalau Engkau Allah Immanuel sudah menyertai kami melewati tahun 2024 sampai memasuki tahun baru ini, kami mau bawa kehidupan kami Tuhan, kami mau bawa keluarga kami mau bawa pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami, rencana-rencana kami di tahun yang baru ini. Kami karena itu mau membawanya, meletakkannya di depan Allah Immanuel, di depan Yesus Kristus, Juru Selamat yang memegang, yang akan menuntun langkah demi langkah kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, biarlah kami mau berpegang kepada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Kami aminkan janji Tuhan, bahwa Tuhan yang tahu dan tidak akan membiarkan, tapi akan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi tangan Tuhan akan terus mengangkat dan menopang, dan akan menguatkannya kembali. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, akan terus menolong memberikan jalan keluar bagi setiap kami kalau kami ada pergumulan, baik dalam pergumulan kami secara pribadi, pergumulan dalam keluarga, suami istri, anak-anak, dalam bisnis, dalam pekerjaan kami bawa juga ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau bawa semua pergumulan kami, rencana-rencana kami dalam waktu dekat maupun rencana di jangka yang panjang, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami diberkati oleh Tuhan, kami juga tidak akan melupakan Tuhan, tapi akan pakai semua berkat yang Tuhan percayakan itu juga untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, di ruangan ini, Popo, semua Tokiawa, baik yang ada di sini maupun yang ada di kampung ataupun di mancanegara, kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang pegang dekat erat setiap kami, setiap keluarga kami, saudara-saudara kami. Engkau yang akan terus jaga, berikan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur. Kalau ada yang kami dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan kesehatan, Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan. Kami yakin darah Yesus yang berkuasa akan melawat kami, memberikan kelegaan, kekuatan bagi setiap kami. Kami bawa juga ke dalam tangan-Mu, sebentar lagi ada pemilihan pengurus. Kami bersyukur untuk pengurus Tokiawa yang sudah melakukan juga akan pelayanan mereka secara luar biasa. Tuhan boleh pakai mereka sampai mereka juga terus menjadi pionir yang terus memberikan kontribusi, memberikan dorongan semangat, dan memberikan kebersamaan, menyatukan setiap kami dalam tidak hanya dalam momen-momen secara onsite tapi juga secara online. Tuhan terus pakai mereka, keluarga mereka, kesehatan, dan juga pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa nanti dalam pemilihan yang akan kami lakukan nanti di tempat ini, sebentar lagi bila Tuhan juga menyiapkan orang-orang Tokiawa yang juga mau dengan sukacita, mau juga mendukung dan mau juga menjadi pengurus yang Tuhan boleh pakai menjadi berkat. Karena itu, mari arahkanlah setiap hatimu kepada Tuhan bersama-sama sambil menatap kepada Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang sungguh-sungguh akan memperhatikan, akan terus mengawal kehidupan tidak hanya di awal tahun, tapi juga sampai di akhir tahun 2025 sampai selama-lamanya. Maka terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung, Sang Penebus kita, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai langkah hidupmu, menjadikan kehidupanmu sebagai Tokiawa menjadi berkat, tidak hanya kita yang ada di Jabodetabek, tapi juga di luar Jabodetabek, sampai juga di mancanegara, sampai juga di kampung, sampai selama-lamanya. Semuanya kami sama-sama serahkan ke dalam tangan Tuhan, Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sekali lagi merayakan Natal, Tahun Baru, dan kuncikan ya 3 in 1. Oke, terima kasih sekali lagi Ko Dedi yang sudah memimpin doa syukur sekaligus doa berkat kita pada siang hari ini. Mohon kesabaran sejenak,
buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu imam saja makan siang, mar sosmokol toh sebelum datang kamari? Belum. Udah memang saya persiapan mau makan siang. Mar minta waktu sejenak, orang mau dengarkan, karena ini so kepengurusan orang terakhir, orang akan sedikit menyampaikan laporan kegiatan yang sudah orang lakukan selama orang kepengurusan, juga laporan keuangan dari pengurus yang sekarang. Untuk laporan kegiatan saya undang Wakil Sekretaris Bapak Rahmat Masiki untuk menyampaikan laporan kegiatan yang sudah orang laksanakan sama-sama. Dan setelah itu laporan keuangan dari Ibu Bendahara, Ibu Angel Suak. Laporan kegiatan silakan Pak Rahman. Baca singkat-singkat. Di mana tuh? Ini tadi dah. Mana tadi kasih tahu? Udah, buka aja. Siap saya. Tahun 2023 tanggal 28 dari Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh pembawa acara bahwa hari ini ada pemilihan untuk pengurusan baru, makanya kami dari pengurusan yang lama ini akan membacakan kegiatan-kegiatan yang tahun 2023. Ibadah Paskah tanggal 20 Mei 2023 bertempat di Taman Kabelan, Bekasi, di tempat kediaman Ibu Sance Talumantak, dan ibadah dipimpin oleh Bapak Gembala Randi Lumintang. Ibadah pengucapan syukur tanggal 19 Juli 2023 tempat Ragunan dipimpin oleh Bapak Gembala Christian Lumangkun. Dan juga ibadah Natal tahun 2023 tanggal 9 Desember 2023 di tempat kediaman keluarga Jenderal Reki Lumintang. Pemimpin ibadah Bapak Pendeta Marvel Kawatu. Kegiatan tahun 2024, ibadah Paskah tanggal 20 April 2024, tempat Nusantara Pulau Club Cibinong dipimpin oleh PS Henry Manengkei. Ibadah pengucapan syukur tanggal 20 Juli 25, harusnya 24 ya ini. Tempat Balai Warga Apartemen Gading Nias dipimpin oleh PS Henry Kambei. Ibadah Natal dan pengurus baru untuk tahun 2025 sampai 2027 tanggal 20 Januari hari ini di tempat Balai Warga Lasain JGC, ibadah dipimpin oleh Bapak Roni Dedi Rondonuwu. Kegiatan diakonia, orang sakit adik Kenso Waluko, Bapak Hendra Waluko, Ovan Koago, adik Eva Nainggolan. Kegiatan diakonia orang meninggal almarhum Bapak Frans Pua, keluarga Pua Sumakul, almarhum Adriana Wortican, keluarga Wortican Palar, almarhum Oske Sondak, keluarga Sondak Wahab, almarhum Yopi Waluko, keluarga Hendra Waluko, almarhum Oliver Tumbelaka, Ibu Deti Nayuan. Itulah yang bisa kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan oleh pengurus saat ini. Terima kasih. Oke, kita ada share di grup, jadi kalau mungkin itu tadi Rahman udah baca secara singkat aja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara boleh lihat apa saja sih yang orang ada lakukan selama sampai kepengurusan. Semoga sih apa yang kegiatan-kegiatan ini membawa sukacita buat Bapak Ibu, semakin mempererat lagi kerukunan kita sesama Tokiawa. Sekarang kita akan ikuti laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Bendahara. Silakan Ibu. Terima kasih. Saat ini saya akan membacakan laporan keuangan dari pengurus Tokiawa tahun 2023 sampai 2025. Sisa kas dari pengurus lama 1.682, dan pada bulan Maret ada dana duka dari keluarga Worotician Palar Rp250.000, dan ada dana duka keluarga Sondak Wahab Rp250.000. Dan pada bulan Mei ada ibadah Paskah yang bertempat di GPDI Ibu Gembala Sance.
ada dana masuk di situ Rp750.000, ada detail penyumbangnya, nanti saya akan share di grup. Dan persembahan 484.000, dana keluar itu ada 1.650.000. Pada bulan Juni ada dana duka dari keluarga Puas Sumakul Rp250.000, diakonia orang sakit adik Eva Nainggolan Rp250.000. Dan pada bulan Juli itu ada diakonia orang sakit saudara Ovan Koago Rp250.000. Dan ada kegiatan pengucapan syukur di Ragunan, dana masuk itu yang menyumbang jumlahnya Rp1.200.000, ada persembahan Rp523.000 dan ada saweran Rp250.000. Dan dana keluar di acara kegiatan pengucapan syukur pada bulan Juli 2023 itu ada Rp1.550.000. Pada bulan November ada persembahan di ibadah syukur ulang tahun Ibu Naomi Waluko di BSD Rp455.000. Dan pada bulan Desember 2023 diakonia orang sakit itu Bapak Hendra Waluko Rp250.000. Dan untuk kegiatan Natal 2023 di rumah keluarga Jenderal Rekit Lumintang, dana yang masuk itu ada Rp5.900.000. Untuk persembahan Natal itu ada Rp1.042.000. Dan untuk dana keluar di kegiatan Natal tahun 2023 itu ada Rp5.147.000. Dan ada diakonia orang sakit untuk adik Kenso Waluko Rp250.000. Dan untuk kegiatan di tahun 2024 ada kegiatan Pasca di bulan April di Nusantara Polo Club di Cibinong. Dana yang masuk yaitu Rp4.400.000, persembahan itu Rp550.000. Dan untuk dana keluar itu ada Rp4.305.000. Pada bulan Juni ada diakonia duka untuk Bapak meninggalnya orang tua dari Bapak Hendra Waluko Rp250.000 dan meninggalnya anaknya Ibu Deti Nayuan Rp250.000. Dan untuk kegiatan di tahun 2024 itu kegiatan bulan Juli pengucapan syukur di Gading Nias apartemen. Dana masuk itu Rp3.150.000, persembahan itu Rp384.000. Dan ada sumbangan, soalnya PK untuk pengkhotbah Bapak Fani Kambe itu dikembalikan lagi yaitu Rp500.000. Dan untuk dana keluar Rp2.580.000. Jadi untuk total keseluruhan dana selama kegiatan pengurus kita ini ada selama kegiatan yang dilakukan baik pasca maupun pengucapan bahkan Natal, dana yang masuk itu ada Rp19.588.000 ditambah dengan sisa kas pengurus lama itu Rp1.682.000. Jadi totalnya yang masuk itu Rp21.270.000. Dan untuk uang keluar kegiatan yang ada Rp17.482.000 dan sisa kas Rp3.788.000. Tetapi untuk pengeluaran kegiatan Natal tahun ini dan tahun baru dan kunci tahun pada saat ini belum dikeluarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Bendahara. Demikian laporan keuangan dari pengurus kami. Jadi yang tadi belum termasuk yang untuk acara saat ini. Dan sebelum orang mau makan siang, pemilihan nanti orang mau makan siang dulu. Tadi kan ada bacakan pemilihan dulu baru makan siang, lantaran so lapar semuanya ada semongkol. Jadi orang mau makan dulu baru pemilihan. Tapi sebelumnya orang mau dengarkan dulu ucapan terima kasih dari Bapak Ketua Riano Waluko. Ya, sekalian doa makan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mewakili pengurus yang ada ya, kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya bukan cuma acara ini ya, tapi selama 2 tahun ini, periode ini, support dari Bapak Ibu, rekan-rekan, maksudnya anggota Jabodetabek,
ya cukup baik lah ya, sehingga banyak acara yang udah disampaikan tadi kita bisa terlaksana dengan sukses. Walaupun mungkin kalau tahun ini agak berbeda ya, kita bikin kalau yang kata Pak Dedi tadi ya, kita bikin sekalian. Biasa kan mereka cuma Natal, tapi memang Natal tahun baru kadang digabung, tapi ini sekalian kita mau kuncikan ya. Mungkin kalau acara-acara di kampung ada istilah kuncikan ya. Biasa sih hari Minggu terakhir ya, cuma kita bikin pas kena hari libur di Januari ini. Nah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Pada hari ini kalau melihat anggota sih cukup banyak ya, walaupun mungkin ada yang masih dalam perjalanan atau yang mungkin tidak sempat hadir. Tapi untuk Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk bisa kita hadir bersama-sama dalam acara Tokiawa Sejabodetabek itu dalam rangka merayakan hari Natal. Walaupun udah lewat sebulan ya, dan tahun baru kita udah jalan, tahun baru 2025 ini udah 20 hari ke-27. Sekali lagi terima kasih untuk support dan kehadiran dari Bapak Ibu, dan juga terima kasih juga buat pengurus ya, mulai dari Om Jack, Om Man, Kak Desi sama Angel yang sudah sama-sama kita jadi panitia bersama untuk acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Yo. Oke, sebelum kita masuk ke pertama-tama acara konsumsi, mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa berkumpul pada hari ini. Semua ini hanyalah karena perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perkumpulan Tokiawa Sejabodetabek ini ya Tuhan, yang selama ini sudah bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami juga diberikan kesempatan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dari berkat-berkat-Mu ini bisa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami akan konsumsi pada hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur padamu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bu Bendahara sesiap? Semua rumah Kang Saudara. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara nanti habis makan, orang mungkin ada mau makan di luar atau apa, orang akan kembali ke tempat ini untuk melakukan pemilihan pengurus.